pagi untuk Amerika dan selamat sore untuk Indonesia. Senang sekali kita boleh bersama-sama dan bagaimana hidup kita supaya terus berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita angkat tema pada sore hari ini, buanglah egomu, maka kuasa Allah akan turun atasmu. Ya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu tertulis di dalam Mika 4 ayat 1-2. Nabi kecil yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, di dalam Mika 4 ayat 1-2 inilah kerinduan Tuhan. Kita sebagai gerejanya, gereja yang dimaksud itu bukanlah bangunan, tetapi kitalah bait Allah yang sejati. Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan Tuhan yang diam di bangunan yang dibuat oleh manusia, tapi dia diam di bangunan yang Tuhan sendiri buat, yaitu kita adalah bait sucinya. Dan Tuhan rindu membawa kita, gerejanya, untuk naik ke gunung Tuhan, bahkan melintasi bukit-bukit yang ada, karena Tuhan akan membawa gerejanya penuh dengan kemuliaan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau kita lihat saat-saat ini, gereja saat ini yang terjadi bukanlah seperti kerinduan yang Tuhan rindukan. Di mana gereja saat ini sepertinya ada di dalam kekelaman. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja, itu kok parah-parah ya saudara. Bahkan viral di mana-mana, selingkuh, kawin cerai. Dan ini bukan gereja yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu membawa gerejanya ke gunung tinggi, tapi nyatanya ada di dalam kekelaman. Dan saudara, di dalam gereja sendiri banyak sekali keadaan-keadaan di mana keadaan kita tidak sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan. Sampai beberapa orang bukan berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan, tetapi rame-rame berduyun-duyun keluar dari gereja. Itu yang terjadi. Makanya saat ini Tuhan mau kita berbenah diri. Tuhan mau kita dibersihkan, dicuci kembali, seperti Yesus memasuki bait Allah dari sarang penyamun, penjahat yang dijungkir balikkan dan akhirnya kembali menjadi rumah doa buat segala bangsa. Dan lewat kita orang akan datang berduyun-duyun karena melihat terang kemuliaan Tuhan terbit atas kita, yaitu hidup kita yang benar-benar berdampak bagi orang lain. Tuhan mau lakukan ini pada hari-hari terakhir, di mana kita yang hidup menjelang kedatangannya, di mana tanda-tanda digenapinya satu persatu, kita betul-betul ada di momen itu. Dan begitu kita mau dibenahi, kita mau dirapikan, kita mau mengizinkan dia masuk, mengobrak-abrik semua yang ada dalam hidup kita yang dia tidak berkenan. Entah itu pernikahan kita, pacaran kita yang tidak benar, pelayanan yang tidak benar,
cara nyari uang yang tidak benar, cara memakai uang yang tidak benar, perkataan yang sembarangan, pikiran kita yang tidak benar, hidup kita yang tidak benar, hati kita yang tidak benar. Izinkan Tuhan membenahi, mengkoreksi, mencuci, dan membersihkan kita semua. Yang ketiga, begitu kita dibenahi, maka kita akan melihat seperti apa yang dikatakan di Mika. Dikatakan Mika pasal 4 atau Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, kita lihat laki, perempuan, teruna, anak-anak, tua, muda, bayi-bayi yang menyusui, semua dilawat Tuhan. Ada kegerakan Allah, dan mereka akan memuliakan Tuhan. 3 generasi ini, tua, muda, remaja, semua dilawat Tuhan, dan lahirlah orang-orang hebat yang berdampak dan membawa orang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan perlu mencurahkan rohnya yang luar biasa pada akhir-akhir ini? Karena Tuhan tahu kekuatan kita ini tidak akan mampu menghadapi goncangan yang ada. Apalagi saat ini zaman medsos, saudara, yang cirinya lebih melekat berita-berita yang negatif daripada yang positif. Berita negatif akan lebih nancep daripada positif. Kalau ada seorang pendeta selingkuh, lebih terkenal daripada pendeta yang setia. Ciri-ciri medsos berita negatif itu lebih tersiar di mana-mana. Contohnya, saudara, suatu kali Elia pernah mengalami ini. Kalau kita baca di Roma 11 ayat 2, nanti saudara baca di rumah, Roma 11 ayat 2, dikatakan Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel pada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, misbah-misbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Saudara, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih Allah. Dikatakan Elia merasa sama, tapi Tuhan bilang kamu tidak sendirian, masih ada 7 orang yang gak kalah dari kamu. Yang lain sembah Isabel, tapi kamu dan 7.000 masih setia kepadaku. Saudara, kalau kita mau pakai kekuatan sendiri untuk seperti maunya Tuhan, susah, saudara, susah sekali. Karena pada geng kita, karena ego kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, hari itu juga aku akan mencurahkan rohku atas kamu, untuk mendampingi kamu, untuk menyertai kamu, menopang kamu, memampukan kamu untuk dimuliakan. Sampai satu kali kita pria seperti mempelai wanita cantik, tanpa cacat dan kerut, dijemput di pesta kawin anak domba Allah. Yang kelima, bagaimana cara Roh Kudus menolong kita sampai kita yang berserakan ini muncul cemerlang, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Oh, ternyata caranya Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan pada hari-hari terakhir, di mana Tuhan ingin membawa gerejanya, kita, saudara dan saya, naik ke gunung Tuhan dengan
penuh kemuliaan. Caranya Roh Kudus datang sebagai kuasa, turun atas kita. Tapi kuasa yang Roh Kudus kerjakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bukan menjadikan gerejanya, tokohnya menjadi seorang yang sakti, tapi kuasa Roh Kudus dicurahkan kita menjadi saksi Kristus. Dicurahkan menjadi saksi Kristus, ya. Kita muncul menjadi saksinya. Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, saya sudah sering membaca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi waktu saya membaca ini, saya renungkan, saya pelajari, ternyata saudara, di dalam kitab para rasul ini 39 kali dikatakan tentang saksi Kristus. Dan rasanya ini kata kunci di dalam isi kitab para rasul itu, bahwa kita, Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi Kristus. Setelah saya pelajari lagi, ternyata yang disebut saksi Kristus itu, kalau diambil dari kata Yunani, artinya tuh martir, saudara. Waktu saya mendengar tuh, waktu saya baca menjadi martir, saya sempat ngeri ya. Aduh, to be his witness, to be his martir. Saya merasa ngeri karena saya tahu bagaimana Rasul Yesus itu sebagai martir, matinya. Thomas itu matinya dikuliti. Petrus ceritanya matinya disalib terbalik. Yohanes dibuang di Pulau Patmos, ya, dipenjarakan dan tidak ditemukan sampai hari ini. Stefanus dirajam batu, Yakobus dipenggal kepalanya sama Herodes sampai copot. Ini saudara martir-martir Kristus. Saya jadi ngeri. Tetapi pada waktu saya merenungkan itu, ada suara Tuhan yang berkata bahwa kita bukan membayangkan seperti itu, saudara. Tetapi ada satu yang harus kita menangkan sebagai kita sebagai martir khusus dalam hidup kita, yaitu yang tidak kehilangan nyawa, yaitu ego kita. Ego kita ini yang harus dipenggal, ego kita harus dimatikan, ego kita ini harus dibunuh, saudara. Supaya apa? Supaya Kristus bisa melawat kita. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus juga waktu dia disalib. Di dalam dirinya dia berkata sebenarnya, kehendaknya Tuhan, Bapa, kalau bisa lewatkan Golgota ini, lewatkan cawan ini, kehendaknya. Tetapi Bapak bilang tidak bisa. Menebus manusia harus dengan cara ini satu-satunya. Dan dia berkata, oke Bapak, bukan kehendakku, bukan egoku, tapi biarlah kehendakmu terjadi. Saudara, kita harus melatih, memenangkan ego kita. Dan ini memang tidak mudah, saudara. Nggak mudah, tapi kita percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh menjalani, mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Saudara, kita lihat pada waktu Yesus di pelayanan, dia diuji, dicoba setelah puasa 40 hari 40 malam, di mana setan membujuk dia. Dia santai, diberi firman Allah, mulus, tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada waktu di Getsemani, saudara, di mana dikatakan Yesus juga merasa sesuatu yang berat, sampai stres tinggi, keringatnya netes darah, saudara. Ada pembuluh darah yang pecah. Ini karena saudara ada satu stres, keadaan stres yang tinggi, saudara. Saudara, kita percaya ada setan yang lebih hebat di luar sana, yaitu ego kita. Ego kita ini lebih daripada segala kuasa di luar sana yang harus kita kalahkan. Saudara, mematahkan ego sendiri itu, saudara, kalau kita nggak bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mudah, saudara. Tapi kalau kita mau menyilakan Yesus masuk dalam kehidupan kita, membenahi kita, merapikan kita,
maka saya percaya ada kuasa yang akan memulihkan kita. Saudara, kita lihat juga bagaimana Daud ini ada ceritanya, saudara. Bagaimana waktu Goliat nongol, semua takut, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat dalam 1 hari. Saudara, tetapi saudara, di situ saya rasa Daud itu keluarlah GR-nya, keluar egonya, saudara. Begitu Saul mati, Daud merasa, wah, aku pasti menggantikannya. Menurut bukti, data, dan fakta, Samuel sudah pernah mengurapi dia sebelum mengurapi Saul. Yang kedua, Daud sudah punya karya. Dia bisa mengalahkan Goliat sehingga ada lagu viral di mana Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Tetapi waktu Saul mati, dari 12 suku Israel yang mau menjadikan Daud jadi raja, cuma 1 suku Yehuda. Daud nggak nyangka itu terjadi. Saudara, begitu Samuel mati, sebagian besar masih nyari keturunannya Saul untuk menggantikan. Bukan Daud, cuma suku Yehuda yang menjadikan Daud. Akhirnya Daud memilih Hebron untuk dia memerintah Yehuda di sana dari 12 suku. Di mana yang lainnya? Saudara, dan setelah 7,5 tahun Daud memerintah di Hebron, baru orang-orang Israel datang minta Daud menjadi raja. Saudara, ternyata kita mau belajar. Daud mengalahkan Goliat yang besar 1 hari, tetapi mengalahkan egonya, GR-nya butuh 7,5 tahun. Saudara, kalau Daud pada waktu itu belum bertumbuh rohaninya, pasti dia bilang, percuma, sudah telat. Tetapi dia berkata, ternyata waktu untuk melihat karyaku di Hebron, Tuhan ingin membereskan yang lebih dari Goliat yang aku bereskan, yaitu ego. Saudara, supaya apa? Supaya Daud nanti pada waktu dia memerintah, dia tetap bisa rendah hati karena egonya sudah dihabisin. Saudara, kesimpulannya sederhana. Mengapa saudara kita sering mengalami keadaan kita mengerikan? Karena kita kadang-kadang masih pada ego kita. Saudara, kalau ego kita dihabisin, yang nongol itu apa? Yang nongol Kristus, saudara. Sehingga esensi kekristenan kita, bukannya kemarin kita melarat, sekarang kita kaya. Bukan, saudara. Esensi kekristenan bukan itu. Kemarin mau mati, koma, sekarang tetap hidup. Bukan, saudara, itu semua bonus. Tetapi esensi kekristenan, aku makin berkurang dan Yesus makin bertambah-tambah di dalam hidupku. Sampai 1 kali kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seorang itu saudara jadi saksi Kristus, itu poinnya. Manusianya lama habis, ya, egonya dihabisi, dan yang ilahi nongol. Yesus yang nongol. Saudara, seorang saksi Kristus yang menjadi dampak yang besar, bukan seorang yang fasilita pintar ngomong, saudara. Kalau cuma pintar ngomong, saudara, kita ini jadi bakul jamu, saudara. Tapi saudara, walaupun kita nggak ngomong, ada orang melihat apa yang kita perbuat, dan orang berkata, aduh, kok ada ya orang seperti itu, aduh, kok cek sabar ya, gitu. Di situ kita muncul menjadi saksi Tuhan, bukan karena kita ngomong, saudara. Kita nggak ngomong pun orang bisa lihat. Bukan cuma kita pintar buka ayat. Hari ini dibutuhkan, tunjukkan Kristus nyata lewat hidup kita. Lewat apapun yang kita putuskan, lewat apapun yang kita pilih, lewat apapun yang kita perbuat, nyatakan Kristus. Ego kita dihabisin, saudara. Yang mementingkan diri kita sendiri, kita habisin. Sehingga hidup kita berdampak bagi orang di sekitar kita dan membawa banyak orang naik ke gunung Tuhan.
dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini biarlah hidup kita mau berdampak bagi orang lain. Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita. Biarlah kami belajar mau mematikan ego kita, mau mematikan GR kita, Tuhan. Supaya Kristus menurunkan, mencurahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita di dalam setiap keadaan kita, lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita, lewat pelayanan kita, walaupun kita enggak berbicara, orang akan melihat dampaknya akan membawa orang banyak ke dalam Tuhan. Kalau Kristus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada dia. Saya percaya semua yang ada di Zoom ini, biarlah kita semua menjadi dampak yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui satu kelompok yang kecil ini, kita percaya melalui doa pagi BMC New York ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, perkataan kita, hidup kita, akan dampaknya besar menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Amin.